Pernah nggak kamu bayangin, seseorang dikubur, tapi tali kafannya lupa dilepas? Dalam keheningan malam, bumi menelan tubuhnya, tapi katanya, rohnya belum benar-benar pergi. Beberapa hari kemudian, warga sekitar mulai gelisah. Ada yang bilang, mereka melihat sesosok putih melompat-lompat di pemakaman. Wajahnya tertutup kain, tubuhnya kaku. Dan setiap lompatan, terdengar seperti sesuatu yang berusaha bebas, tapi gagal. Katanya, itulah roh yang terjebak, karena tali kafannya masih terikat erat. Tapi benarkah begitu? Apakah pocong memang arwah yang tidak tenang? Atau cuma mitos lama yang kita wariskan tanpa pernah berpikir logis? Malam ini, kita buka satu persatu. Dari ritual pemakaman yang sakral, hingga lahirnya salah satu hantu paling ikonik di Indonesia. Inilah awal mula, kisah pocong. Sebelum sosok pocong dikenal sebagai hantu paling menyeramkan di Indonesia, semuanya berawal dari sebuah ritual yang sakral dan suci. Dalam ajaran Islam, setiap manusia yang meninggal akan dimandikan, dikafani, disyalatkan, lalu dikuburkan. Kain kafan, atau dalam bahasa Arab disebut kafan, adalah simbol kesucian dan kesetaraan. Warna putihnya melambangkan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada lagi status, jabatan, atau kekayaan. Hanya amal dan perbuatan yang ikut bersama. Jenazah dibungkus dengan 3 lapis kain putih, lalu diikat pada 3 titik penting. Di bagian kepala, leher atau dada, dan kaki. Ikatan itu bukan untuk mengurung roh, tapi agar tubuh tetap utuh dan tertata saat dimasukkan ke liang lahat. Namun, setelah penguburan selesai, ada satu hal kecil yang sering dilupakan. Melepas ikatan tali di bagian kepala. Dalam ajaran agama, tindakan itu hanyalah simbol bahwa manusia telah bebas dari dunia. Tidak ada satupun naskah suci yang menyebut bahwa roh bisa terikat tali kafan. Tapi manusia selalu punya cara untuk mengisi ruang kosong antara logika dan misteri. Seiring waktu, masyarakat mulai percaya. Bila tali kafan tidak dilepas, roh si mati tidak bisa pergi dengan tenang. Dan ketika keyakinan itu diwariskan turun-temurun, lahirlah satu makhluk dalam imajinasi kolektif masyarakat. Sosok yang tidak hidup, tapi juga belum mati sepenuhnya. Kain putih yang seharusnya suci, kini berubah menjadi simbol ketakutan. Dari sesuatu yang dirancang untuk menghormati kematian, ia berubah menjadi wujud yang melompat-lompat di antara makam, menanti seseorang yang mau melepaskan ikatannya. Dari ritual yang suci, lahirlah mitos yang mistik. Dari doa yang tenang, tercipta legenda yang menegangkan. Dan dari kain kafan putih yang sederhana, muncul salah satu hantu paling legendaris di Indonesia. Pocong. Malam turun perlahan. Kuburan menjadi gelap, hanya cahaya bulan yang menyorot nisan-nisan tua. Di tengah sunyi itu, masyarakat dulu percaya ada roh yang tidak tenang. Roh yang terikat oleh sesuatu yang sederhana. Seutas tali kafan yang terlupa dilepas. Dari kepercayaan inilah lahir mitos paling melegenda di tanah Nusantara. Sosok pocong. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, pocong bukan hantu jahat. Ia bukan pemburu manusia, tapi roh yang kebingungan. Roh yang datang ke dunia bukan untuk menakuti, tapi untuk meminta tolong. Katanya, ia muncul di sekitar kuburan tempat ia dikubur. Melompat-lompat, mencoba mencari siapapun yang mau menolongnya. Melepaskan ikatan yang menahan perjalanannya menuju alam akhirat.
Di beberapa daerah di Sumatera, cerita itu sedikit berbeda. Di sana, pocong dianggap pertanda kematian. Bila ada yang melihat pocong melintas di ujung jalan desa, warga percaya akan ada satu jiwa yang berpulang dalam waktu dekat. Di Banten dan sebagian Kalimantan, mitosnya semakin gelap. Pocong di sana bukan hanya roh tersesat, tapi roh yang penuh dendam. Karena jasadnya dikubur dengan cara yang salah, atau dibunuh secara tak adil. Bahkan di Madura, ada kisah lama tentang pocongan lorong sawah, yang muncul di antara kabut pagi, menatap petani yang melintas dengan wajah tertutup kain basah darah. Cerita-cerita itu tumbuh, berkembang, dan berubah seiring zaman. Dari satu desa ke desa lain. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kisah pocong menjadi cermin ketakutan manusia terhadap kematian dan kelalaian. Karena di balik semua kisah itu, ada pesan sederhana yang mungkin sering kita abaikan. Bahwa ritual kecil yang dilupakan bisa menimbulkan ketakutan besar yang tak pernah padam. Tapi apakah semua itu benar? Apakah ada roh yang benar-benar kembali? Terikat oleh tali kain di dunia yang sudah ia tinggalkan? Atau semua itu cuma pantulan dari rasa bersalah manusia sendiri? Yang takut, karena pernah melupakan sesuatu yang suci di hadapan kematian? Di satu sisi, kita ingin percaya ini hanya legenda. Tapi di sisi lain, kita tahu, setiap legenda lahir dari sesuatu yang pernah terjadi. Mungkin bukan hantu. Mungkin bukan roh. Tapi ketakutan manusia yang hidup di setiap bayangan malam. Disinilah, mitos dan kenyataan saling menatap. Antara roh yang tak bisa pergi, dan manusia yang tak bisa melupakan. Dan begitulah, dari sebuah tali kafan kecil, lahirlah makhluk yang namanya disebut dengan rasa takut. Pocong. Pernahkah kamu merasa sedang diawasi? Saat malam begitu sunyi, dan setiap bayangan di sudut ruangan terasa hidup. Kadang kita yakin ada sesuatu yang berdiri di sana. Padahal, mungkin cuma tirai yang bergerak karena angin. Otak manusia memang dirancang untuk menemukan pola dalam kegelapan. Para ilmuwan menyebutnya pareidolia. Kemampuan otak untuk melihat wajah atau sosok di tempat yang sebenarnya kosong. Dari gumpalan kabut, bentuk kain, sampai bayangan pohon. Otak kita membentuk citra, itu seperti manusia. Dan ketika budaya serta cerita masa kecil sudah mengisi kepala kita dengan bentuk pocong, maka setiap kain putih di malam hari bisa berubah jadi mimpi buruk yang nyata. Ketakutan terhadap pocong bukan cuma mitos, tapi juga hasil kerja otak yang melindungi diri. Ketika kita berada di tempat gelap, sistem saraf kita otomatis masuk ke mode siaga. Detak jantung naik, pupil melebar. Tubuh bersiap untuk dua pilihan dasar, lari atau lawan. Dalam kondisi itu, otak tidak lagi memeriksa detail. Ia bereaksi terhadap bentuk, suara, dan bayangan. Bayangan kain putih di kejauhan jadi tubuh. Tiupan angin di antara dedaunan terdengar seperti desahan. Lalu otak menyimpulkan dengan cepat. Itu pocong. Dan saat kesimpulan itu muncul, tubuh benar-benar mempercayainya. Detak jantung semakin cepat. Napas terengah. Bulu kuduk berdiri. Dan seolah-olah, hantu itu benar-benar ada di depan kita. Tapi mengapa pocong bisa begitu spesifik di imajinasi kita? Karena sejak kecil, kita telah diprogram oleh cerita rakyat, sinetron horor, dan kisah-kisah malam yang diceritakan orang tua. Otak menyimpan citra itu dalam arsip yang dalam. Sosok putih, wajah tertutup, tubuh melompat. Jadi setiap kali ada trigger visual, arsip itu terbuka. Dan imajinasi mengambil alih realitas. Beberapa peneliti bahkan menyebut fenomena ini sebagai memori kolektif ketakutan. Ketika jutaan orang percaya pada satu bentuk hantu yang sama, keyakinan itu menciptakan bayangan psikologis di dunia nyata. Dalam budaya barat, ia muncul sebagai ghosts atau phantoms. Di Jepang, menjadi irei. Di Indonesia, bentuknya adalah pocong. Dan menariknya, meskipun tak ada bukti fisik satupun tentang keberadaannya, ribuan orang bersumpah pernah melihatnya. Apakah semua itu kebetulan? Atau mungkin, ketakutan kolektif kita benar-benar memanggil sesuatu? Otak manusia tak hanya bisa membayangkan, tapi juga bisa menciptakan realitas di dalam ketakutannya sendiri.
Dan kalau cukup banyak orang membayangkan hal yang sama, maka sosok itu bisa terasa seolah nyata. Bahkan ketika tak ada siapapun di sana. Jadi mungkin, pocong itu bukan hantu dari alam lain, tapi pantulan dari rasa takut terdalam kita sendiri. Rasa bersalah, kehilangan, dan dosa yang belum sempat ditebus. Saat manusia takut pada kematian, ia menciptakan wujud untuk menakuti dirinya sendiri. Dan dari ketakutan itulah, muncul makhluk tanpa wajah, terbungkus kain putih, melompat-lompat di batas antara logika dan keyakinan. Pocong bukan sekadar hantu. Ia adalah refleksi dari ketakutan manusia terhadap akhir hidupnya sendiri.